A few moments later. Halo guys, balik lagi bersama Alur Komika. Jadi untuk Alur Komika kali ini kita bakal ngelanjutin scene The Red Moon Alvarez part ke-20 part ke-21 dan 22. Sebelumnya kita udah ngebahas part 20-nya. Jadi buat kalian yang belum subscribe channelnya Alur Komika, jangan lupa kalian subscribe channelnya Alur Komika dan like sebanyak mungkin biar gue lebih semangat lagi upload videonya. Oke guys, langsung aja kita ke videonya. Sekuy meluncur. Cerita diawali dengan Luxin dengan pasukannya yang menodongkan senjata kepada Kinran. Luxin pun mengira Kinran adalah monster yang berada di pohon tersebut. Mereka semua mirip dengan Kinran. Palsu, mereka semua palsu. Kalian semua ingin menyakitiku, ucap Kinran. Aku tahu tidak ada hal yang baik yang akan terjadi setelah memasuki tembok. Kalian semua ingin menyakitiku, ucap Kinran sambil lari. Apa yang terjadi? Kecepatan dan gerakan Kinran tidak seperti orang normal, ucap Luxin. Sia, dia akan melarikan diri melewati dinding, ucap petugas tersebut. Cepat, tangkap dia, ucap Kolonel Chen. Semua petugas pun menembaki Kinran hingga Kinran pun terjatuh. Lalu dia pun meninggal di sana dan mayatnya itu berubah. Dia menjadi Cui Wang, ucap Kopral Hanbing. Lalu mereka pun mengambil mayat Cui Wang dan diperlakukan seperti korban, terbungkus selimut kecil, ucap Luxin. Lalu Kolonel Chen pun datang menghampiri Luxin. Terlepas dari apa yang terjadi, selanjutnya misi pembersihan ini telah selesai. Aku akan membantumu mengajukan bonus tambahan, ucap Kolonel Chen. Lalu insiden ini, ucap Luxin. Tim penyelidik dan analisis khusus akan ditugaskan untuk ini. Kita tengah menghadapi segala sesuatu. Tidak jarang insiden terjadi tanpa penjelasan. Tapi selama kita menemukan petunjuk, melakukan investigasi, dan menganalisis, kita biasanya bisa menemukan logika di balik insiden tersebut. Aku percaya insiden ini tidak akan jadi pengecualian, ucap Kolonel Chen. Pada kenyataannya, melihat situasi saat ini, bukannya kita tidak memiliki petunjuk apapun, ucap Kolonel Chen. Tim investigasi telah melaporkan seluruh insiden ini padaku. Kalian mendengar ikan berbicara apa? Ucap Kolonel Chen. Luxin pun terdiam. Ikan tidak bisa bicara. Aku juga tidak dengar apapun dari earphone. Jadi kalian mungkin terpengaruh oleh sumber kerusakan dan berhalusinasi, ucap Kolonel Chen. Namun ada baiknya menggali lebih dalam tentang peristiwa ini, ucap Kolonel Chen. Misalnya ikan-ikan itu berteriak agar Kinran membayar dengan nyawanya. Lalu Kinran yang mana yang perlu membayar dengan nyawanya ya, ucap Kolonel Chen. Cukup, ayo pergi, masih ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan, ucap Kolonel Chen. Diperlihatkan dengan kota satelit kedua, kantor penjaga. Pertama-tama, duduklah di sini dan beristirahat sejenak. Aku masih memiliki beberapa hal yang harus kutangani. Aku akan datang menemuimu setelah itu, ucap Kolonel Chen. Tempat ini sangat sunyi, ucap Luxin. Adik Luxin pun makan beberapa permen di sana. Sangat enak kakak, aku suka ini, ucap adik kecil Luxin. Makanlah semuanya, ucap Luxin. Adik kecil Luxin pun kaget ketika ada orang masuk ke dalam tempat tersebut. Aku kembali, dia suka makanan manis. Apa dia suka makan permen setelah menggunakan kemampuannya, ucap Kolonel Chen. Penyelidik penyeluruh telah dilakukan. Tidak ada sisa kekuatan pikiran yang terdeteksi di danau. Orang kata lain, insiden kerusakan pikiran dengan kode nama 041 ini bisa dinyatakan berhasil dibersihkan. Tapi laporan lab ini menunjukkan sampel yang dikumpulkan dari lokasi di mana mayat Cui Wang dibuang. Pastikan cocok dengan Kinran dan sumber kerusakan 041 di dasar danau. Meskipun masih ada pertanyaan, setidaknya untuk saat ini tidak akan ada lagi korban, ucap Kolonel Chen. Luar biasa, ucap Luxin. Dia saat ini dan saat dia bertarung melawan makhluk halus di atas level 1. Apa dia benar-benar orang yang sama? Ucap Kolonel Chen. Aku merasa seperti akan segera gila, ucap Kolonel Chen.
Penyelidik sumber kerusakan 041 dan penyelidikan lebih lanjut akan diserahkan pada orang lain, ucap Kolonel Chen. Apa perlu kita lakukan sekarang adalah membahas dan meninjau kembali pekerjaan pembersihan yang dilakukan kali ini, ucap Kolonel Chen. Dalam keadaan normal, kami melakukan pembersihan dengan menemukan logika dan bagian kunci dari sumbernya. Namun kali ini kami tidak benar-benar menemukan kedua hal ini, tapi masih bisa menyelesaikan masalahnya, ucap Kolonel Chen. Jadi, apa kau menyembunyikan kemampuan rahasia? Ucap Kolonel Chen. Jika tidak, bagaimana kau bisa seorang diri mengalahkan sumber kerusakan dengan kekuatan pikiran hampir 200 unit? Ucap Kolonel Chen. Kemampuan tersembunyi? Kenapa Anda bertanya seperti itu? Ucap Luxin. Berdasarkan penilaian kami sebelumnya, kau termasuk dalam kelas laba-laba dengan kemampuan kelas C. Tingkat energi mentalmu yang sekitar 100 unit berkultivasi dengan amplitudo 50 unit. Biasanya mutan jiwa akan memiliki tingkat energi mental yang lebih rendah daripada yang memiliki oleh volutan dengan tingkat yang sama. Itu sebabnya kami jarang memperkirakan mutan jiwa berurusan dengan polutan sendirian. Biasanya kami mencari solusi dengan menganalisis inti dan pola perilaku polutan. Namun kami memutuskan untuk segera menghilangkan polutan itu. Lupakan polutan 036, bahkan polutan 041 pun juga seperti itu, ucap Kolonel Chen. Pendekatan seperti itu sangat langsung dan juga kasar, tapi kami tidak sering melihatnya, ucap Kolonel Chen. Tapi masalahnya, ucap Luxin, itu bukan saya, tapi adik saya yang berurusan dengan kedua polutan ini, ucap Luxin. Dia orang yang memakan permen tadi. Lalu di mana dia sekarang? Ucap Kolonel Chen. Dia ada di sana, tersenyum pada Anda, ucap Luxin. Tidak ada apa-apa yang coba dilakukan anak ini. Baiklah, kita urus ini nanti. Yang lebih membuatku penasaran saat ini adalah kenapa kamu masih menyerang pohon itu, bahkan setelah ku perintahkan untuk mundur, ucap Kolonel Chen. Apa kamu tahu sejak awal bahwa 3 anggota tim pengintai belum terinfeksi? Bagaimana kamu tahu? Ucap Kolonel Chen. Bagaimana saya tahu? Saya hanya melihatnya, ucap Luxin. Kamu hanya melihatnya, ucap Kolonel Chen. Karena saya bisa melihat monster itu. Saya tahu 3 orang itu hanya dikendalikan dan tidak menjadi bagian dari monster itu. Selain itu, adik saya juga bisa membantu mengalahkan monster itu karena saya bisa melihatnya. Monster itu memang menakutkan, tapi itu bukan masalah besar karena kami menghindari serangannya, ucap Luxin. Jadi maksudmu kamu bisa melihat makhluk itu, ucap Kolonel Chen. Apa kalian tidak bisa melakukannya, ucap Luxin. Kalau begitu mungkin ini masalah kalian, ucap Luxin. Baiklah, kerja bagus. Pulang dan beristirahatlah, ucap Kolonel Chen. Aku akan memberitahumu tentang penyelidikan lebih lanjut nanti, ucap Kolonel Chen. Oke, tapi tenanglah, beberapa tindakanmu memang aneh. Tapi kemampuan mutan jiwa telah berpartisipasi sejak insiden bulan merah. Aku bahkan pernah melihat beberapa yang bisa mencuri kemampuan orang lain, ucap Kolonel Chen. Saya sebenarnya ingin bertanya tentang upahnya, ucap Kolonel Chen, ucap Luxin. Itu akan segera ditransfer ke rekeningmu, ucap Kolonel Chen. Sampai jumpa, ucap Luxin. Kakak, sangat banyak orang yang menatapmu dengan niat jahat, ucap adik kecil Luxin. Dan wanita dengan payudara implan itu mencoba menginterogasimu, ucap adik kecil Luxin. Jangan katakan itu lagi, mereka yang membayarku, ucap Luxin. Melihat polutan, aku tidak menyangka Luxin punya kemampuan seperti itu. Semakin bervariasi kemampuannya, semakin tinggi resiko dia mengamuk, ucap Kolonel Chen. Kolonel Chen pun mengaktifkan hologramnya dan memanggil para petinggi-petinggi tersebut. Kita memiliki kasus yang aneh di sini. Bukan saja dia mampu melihat, dia juga mampu melakukan dengan sangat akurat. Kuduga itu karena dia memiliki tingkat energi mental yang luar biasa. Pada pandangan pertama, kemungkinan besar telah melebihi 300, ucap profesor tersebut.
Pertemuan ini tidak diadakan untuk kalian melakukan diskusi akademis. Lebih penting lagi, apa kita mematuhi peraturan dengan memperkerjakan mutan yang berbahaya, ucap Pak Kumis. Ya, nggak tahu namanya siapa guys, Pak Kumis aja lah. Aturan apa yang kita langgar? Penampilannya hari ini sangat brilian, ucap Kolonel Chen. Tapi semua orang bisa melihat bahwa mentalnya tidak sehat. Dia bahkan menunjukkan gejala gangguan kepribadian ganda, ucap Pak Kumis. Iya. Pernahkah kamu berpikir tentang seberapa besar resiko yang akan ditimbulkannya pada kota satelit kedua atau bahkan ibu kota? Begitu dia mengamuk, ucap Pak Kumis. Lalu apa yang kau inginkan? Ucap Kolonel Chen. Aku ingin dia selalu diawasi. Aku lebih suka membayar seluruh hidupnya daripada membayarnya terlibat lebih banyak dengan kasus kerusakan pikiran. Dia hanya seorang pasien dengan mental yang sangat tidak stabil, ucap Pak Umis. Siapa yang akan mengganggu resiko jika dia mengamuk karena pengawasan, ucap Kolonel Chen. Jangan lupa bahwa pasien yang baru saja kau sebut ini baru saja membantu menghindari bencana besar di Qingang. Dan itu dilakukan tanpa ada seorang pun dari tim pengawas yang terluka, ucap Kolonel Chen. Khawatiran Menteri Sen bisa dimengerti. Pemuda ini sangat beresiko. Oh, ternyata dia adalah Menteri Sen, guys. Jadi Menteri Sen namanya, kita tulis. Kekhawatiran Menteri Sen bisa mengerti. Pemuda ini sangat beresiko. Tingkat energi mentalnya mungkin lebih daripada yang kalian semua duga, ucap Profesor Bai. Aku tahu tentang apa diskusi ini. Aku sudah melihat informasi pemuda itu. Dari apa yang kulihat, ada 80% resiko dia mengamuk. Dan itu bisa jadi meremehkan. Aku punya laporan yang sangat penting di sini. Kalian semua harus membacanya, ucap Profesor Bai. 3 hari kemudian setelah kejadian tersebut, Luxin kembali bekerja dengan biasanya. Ada apa dengan suasana ini? Ucap Luxin. Luxin pun ditelepon oleh Kopral Hanbing. Halo, Mr. Luxin. Saya Hanbing dari tim investigasi Departemen Pemurnian Polutan Khusus. Saya menginformasikan kepada Anda tentang solusi yang digunakan untuk polutan 041 dan hasil analisisnya. Setiap kali kami selesai dengan kasus perusakan, tindakan dan analisis yang sesuai harus dilakukan. Para eksekutor kemudian akan diberitahu mengenai kasus mereka masing-masing, ucap Kopral Hanbing. Terima kasih kerja kerasnya, tolong lanjutkan, ucap Luxin. Sama sekali bukan kerja keras, ucap Kopral Hanbing. Inilah eksekusi akhir untuk polutan 041 yang merupakan mayat Kinran dan Cuyuwang. Mereka dikirim untuk disegel di tempat perlindungan Qingang untuk polutan khusus. Kami tidak mendeteksi adanya residu energi mental lagi di daerah di mana mayat Kinran ditemukan. Tapi kami masih memasang blokade sesuai dengan aturan. Tidak akan ada makhluk hidup yang memasuki area tersebut dalam setahun. Sedangkan untuk 3 anggota dari tim pengawas, kami telah melakukan serangkaian pemeriksaan dan penilaian psikologis. Tidak ada gejala kerusakan. Sekarang mereka sedang berlibur, ucap Kopral Hanbing. Mereka juga ingin berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan nyawa mereka, ucap Kopral Hanbing. Mereka tidak perlu melakukan itu. Saya akan menyelamatkan mereka, ucap Luxin. Ya tentu saja, ucap Kopral Hanbing. Mr. Luxin telah banyak berkontribusi dalam menangani polutan 041. Hadiah besar 30.000 yuan telah ditransfer ke rekening Anda. Selain itu, Ketua Tim Chen Jin telah mengajukan permohonan tambahan 6.000 yuan untuk Anda. Selain hadiah, dia juga mengatur penilaian penuh untuk Anda yang akan dilakukan dalam beberapa hari. Bersiaplah untuk itu, ucap Kopral Hanbing. Penilaian seperti apa? Ucap Luxin. Ini adalah penilaian keadaan dan kemampuan Anda, ucap Kopral Hanbing. Sebelum kami mempekerjakan akan selalu ada penilaian, ucap Kopral Hanbing. Pekerjaan yang sebenarnya, ucap Luxin. Baiklah, ucap Luxin.
Oke guys, jadi segini dulu untuk alur cerita The Red Moon Avatar Part 21 dan 22. Jadi kita bakal lanjut lagi nanti di part 23-nya. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channelnya Alur Komika, jangan lupa kalian subscribe dan like sebanyak mungkin biar gue lebih semangat lagi upload videonya. Oke, saya Alur Komika cabut dulu guys. Bye bye. Ciao, ciao.